berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran di SMA Makararum. SMA Makararum, deket, dedeh, imet. Ya, anak-anak, ini merupakan pertemuan pertama kita melalui media Makararum TV. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di-download modulnya. Dan di sana Ibu sisipkan video untuk kalian pelajari lebih lanjut mengenai materi hari ini. Dan nanti di akhir pertemuan jangan lupa kerjakan post-test yang kedua. Bisa difahami ya anak-anak? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu masih seputar sel. Sebagaimana yang sudah kalian pahami bahwa sel itu adalah unit terkecil, unit struktural dan fungsional yang paling kecil yang menyusun makhluk hidup. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa seluruh makhluk hidup, semua makhluk hidup itu penyusun terkecilnya adalah sel. Di mana di dalam sel ini ada komponen kimiawinya atau komponen sel dan ada organel-organel selnya. Beberapa organel sudah kita bahas minggu lalu. Kalau misalnya kalian lupa, kalian boleh buka kembali materinya, modulnya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke anak-anak, kita lihat pada slide yang Ibu tampilkan di sini. Sebelum memasuki materi, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari organel-organel sel. Berarti ini berhubungan dengan minggu lalu. Nantinya kalian bisa kaitkan keterikatan fungsi dari setiap organel di dalam sel tadi ya. Nah, ini untuk komponen kimiawi sel yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada karbohidrat, kemudian lemak, protein, kemudian ada asam nukleat yaitu DNA dan RNA yang berfungsi sebagai faktor hereditas atau pewarisan sifat yang menurun dari induk kepada keturunannya. Nah, kita lanjutkan anak-anak bahasan kita hari ini. Kalau lihat gambar di sini, ini adalah sel hewan. Kenapa sel hewan? Karena tidak ada struktur pembatas setelah
lapisan yang warna kuning ini, yang bagian I kalau Ibu tunjukkan pada slide Ibu di sini ya. Apakah itu I? Nanti kita lihat ya. Anak-anak, kita lihat ini ada beberapa organel. Kalau dianalogikan, kalian boleh bayangkan ketika berbicara sel, karena ini kalian tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa melakukan pengamatan langsung karena ini menggunakan mikroskop elektron untuk bisa melihat isi atau melihat organel-organel dan komponen kimiawi dari sel itu sendiri. Makanya kalau beranalogi kalian bisa bayangkan ini adalah seperti ruangan kelas kalian atau bahkan adanya semangkok bakso di mana di sana ada bagian bakso besar, bakso kecil-kecil, ada mie, ada sayuran dan yang lainnya. Awas jangan jadi lapar ya. Nah, setiap bagian-bagian tersebut dia memiliki fungsinya tersendiri sehingga nantinya sel ini bisa mempertahankan kehidupannya. Bu, sel itu hidup tidak? Jelas sel itu hidup karena berada di dalam makhluk hidup. Kita lihat anak-anak. Ini yang minggu lalu sudah kita bahas bagian A. Ibu review sedikit. Itu nukleus, kemudian ada membran inti atau membran nukleus. Ini yang membedakan antara sel eukariot dengan sel prokariot, betul sekali. Kemudian ada lagi RE, retikulum endoplasma, yang kasar dan yang halus. Setelah itu ada ribosom yang bergerak bebas, artinya melayang-layang di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel. Dan yang terakhir ini adalah badan Golgi, di mana badan Golgi ini nantinya bisa mensekresi zat yang diperlukan oleh tubuh, contohnya adalah enzim atau hormon, atau bahkan menghasilkan organel sel. Organel apa yang dimaksud? Betul sekali, organel yang dihasilkan oleh badan Golgi ini adalah lisosom. Bagian manakah lisosom itu? Oke, kita lihat ya. Ibu tampilkan bagian yang G, kita lihat. Apakah itu? Betul sekali, lisosom. Seperti apa detailnya? Ibu akan perbesar gambar dari lisosom itu sendiri. Nah, di sana anak-anak, lisosom ini merupakan vesikel membran. Vesikel itu kantung yang bermembran di mana isinya ini adalah enzim-enzim hidrolitik. Artinya hidrolitik itu yang menghidrolisis. Maksudnya hidrolisis di sini adalah yang menghancurkan. Menghancurkan siapa? Bisa jadi lisosom ini menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa virus, bisa bakteri, atau bahkan bisa jamur. Contohnya seperti pandemi sekarang ini. Nah, bagi orang-orang yang kebal artinya atau yang tidak terpapar oleh virus atau virusnya tidak berhasil masuk ke dalam tubuh kita, artinya lisosom ini sudah bekerja secara maksimal untuk menghadang, untuk menghidrolisis, untuk menghancurkan zat asing yang masuk tadi. Makanya kalau dianalogikan lisosom ini bisa bertindak kalau di negara kita sebagai TNI, Polri, seperti itu ya. Di mana fungsinya kalau di slide Ibu di sini dikatakan mencerna makromolekul, makro itu besar, makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Yang dikatakan sel-sel asing di sini yang tadi Ibu sampaikan bisa bakteri patogen yang menyebabkan penyakit, bisa virus ataupun jamur. Nah, anak-anak bisa dilihat gambarnya, ini di dalamnya ada enzim hidrolitik, kemudian membrannya lihat ada berapa lapis kalau diperbesar. Ini adalah 2 lapis membran, di mana dalamnya ini ada lapisan lipid bilayer. B itu 2, layer itu lapisan, lipid itu lemak. Berarti ada 2 lapisan lemak yang menyusun membran lisosom itu sendiri. Bisa difahami ya? Untuk berikutnya, nah ini adalah proses pembentukan organel lisosom. Kalian bisa lihat bagian yang seperti lapis-lapis yang berlapis-lapis itu adalah badan Golgi, di mana slide ini menjelaskan bahwa lisosom ini dihasilkan oleh Golgi. Berarti antara Golgi dengan lisosom sangat berkaitan. Bahannya dari mana? Minggu lalu sudah kita bahas, Golgi bisa membentuk lisosom mendapatkan bahan-bahan dari ere kasar, ere halus. Ere kasar, ere halus dari mana? Dari nukleus atau inti sel itu sendiri. Jangan lupa ere kasar pun dibantu oleh organel lain yang disebut ribosom. Sehingga fungsinya sama-sama untuk mensintesis atau membentuk protein. Nah, di sini ada Golgi menghasilkan vesikel. Vesikel itu kantung di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen kimia. Dihasilkannya lisosom primer, nantinya lisosom
berfungsi untuk kalau di sini dikatakan endosom itu untuk memakan zat asing, bisa untuk pencernaan makanan atau bahkan untuk menghancurkan dinding sel zat asing yang masuk ke dalam sel itu sendiri. Nantinya ketika sudah dicerna, dikeluarkan kembali, dilepaskan. Makanya kenapa vesikel tadi yang produk hasil pencernaan, kalian bisa lihat di slide ini, dia akan melebur dengan membran sel, nantinya dikeluarkan ke lingkungan ekstraseluler. Maksudnya ekstraseluler itu, ini misalnya sel, nanti dikeluarkan berarti di luar sel itu adalah lingkungan ekstraseluler. Begitupun ketika makanan masuk, kalian bisa lihat ada bulat-bulat di sana partikel makanan, dia akan mengalami endositosis, melekuk ke dalam sel, nantinya membentuk endosom, di sana ada lisosom, dia akan dicerna. Lisosomnya dihasilkan oleh Golgi itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kalian bisa lihat mekanisme pembentukan lisosom pada video yang sudah Ibu sisipkan di EduLearning. Jangan lupa dibuka videonya. Yang berikutnya anak-anak, ini setelah lisosom kita akan beralih pada membran plasma. Ya, betul sekali, yang berwarna kuning ini. Seperti apa itu membran plasma? Kita lihat bagian utama dari membran sel atau membran plasma itu namanya sama saja. Membran sel atau membran plasma, penyusunnya ini adalah lipoprotein, lipid dan protein, di mana kalau dilihat strukturnya, ini yang lapisan warna kuning tadi kalau diperbesar strukturnya seperti ini anak-anak. Ini ada yang dikenal dengan istilah phospholipid bilayer, tersusun atas fosfat, atas lipid, B-nya itu 2, artinya layer itu lapisan. Jadi kalau dikatakan membran sel ini tersusun atas 2 lapis fosfat dan lipid, di mana sifat fosfat dan lipid ini ada yang suka terhadap air, ada yang tidak suka terhadap air, sehingga sifat dari membran sel atau membran plasma ini selective permeable. Artinya dia akan menyeleksi zat-zat apa saja yang diperbolehkan masuk atau yang tidak boleh masuk. Sehingga lihat strukturnya, di sini ada glikolipid, kemudian ada bagian, kalau di sini gambarnya bulatan besar ditunjukkan oleh R dan Q. Apakah itu yang menyusun membran sel? Kita lihat bagian R-nya dan Q-nya, ini adalah 2 jenis protein. Ada yang disebut protein perifer dan protein integral. Integral itu maksudnya berarti dia terbenam di dalam membran sel. Silahkan dilihat lagi strukturnya. Sedangkan untuk protein perifer, dia akan melayang-layang di dekat membran sel. Keduanya ini protein fungsinya sama. Nah, sehingga dalam proses transport antar membran, maksudnya transport antar membran itu masuk dan keluarnya zat yang diperlukan dan tidak diperlukan di dalam sel. Ini sifatnya selective permeable, di mana ada yang bersifat suka air, hidrofobik dan hidrofilik. Ada yang tidak suka terhadap air. Hidrofob, ingat saja dengan kata kunci fobia, berarti artinya dia tidak suka air. Kira-kira bagian mana yang tidak suka air? Fosfat ataukah lemak? Betul sekali, jawabannya adalah lemak. Sedangkan yang hidrofilik ini dia suka air, berarti fosfat. Bagian mana? Kalau kalian perbesar di sini setelah atau di samping-samping bagian protein integral dan protein perifer, ini seperti ada yang bentuknya kepala dan ekor. Nah, bagian kepala ini sifatnya hidrofobik dan bagian ekor sifatnya hidrofilik. Ada yang suka air dan tidak suka air. Untuk lebih jelasnya, gambar yang lebih besarnya kalian bisa cek di modul EduLearning. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita berlanjut pada organel J. Apakah itu J? Kita lihat, betul sekali jawabannya adalah mitokondria. Kalau dilihat dari gambar sel ini kalau dianalogikan bisa seperti sosis yang di atasnya dikasih mayones atau saus, di mana ada lekukan-lekukan. Ini ciri khas dari organel mitokondria, di mana kita lihat gambar yang lebih jelasnya, Ibu akan perbesar gambarnya. Mitokondria ini ketika diperbesar seperti ini. Dia sama dengan lisosom, dia memiliki membran rangkap atau double atau 2, di mana fungsinya sebagai metabolisme energi di dalam sel itu sendiri. Di mana kata lainnya mitokondria ini berfungsi dalam proses pembentukan energi.
prosesnya ini disebut respirasi sel yang tujuannya untuk menghasilkan energi. Energinya digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas. Jadi asal mula energi, asal mula kenapa kalau kita makan nantinya bisa berenergi, ini makanan tadi masuk ke dalam sel, dicerna, kemudian dirubah, memasuki proses respirasi sel oleh organel ini anak-anak, organel mitokondria, sehingga nantinya membentuk ATP atau adenosin trifosfat yang mana ATP-nya nanti diedarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita berenergi. Makanya kenapa normalnya kalau orang yang habis makan itu berenergi bukan ngantuk ya. Jadi kalau tadi kalian istirahat sudah makan, berarti harusnya pembelajaran hari ini kalian lebih semangat lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keteraturan di dalam tubuh kita atau bahkan di dalam sel tubuh kita serinci ini. Makanya kita harus mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola hidup kita, hidup teratur dengan cara makan teratur, gizi seimbang, kemudian istirahat yang cukup dan rajin berolahraga. Nah, ini anak-anak kita lihat ada membran luar, kembali lagi ke dalam slide ini yang warna coklat lebih tua. Kalau di sini dikatakan outer membran, dan yang warnanya pastel ini inner membran, membran dalamnya, di mana di dalamnya ada yang lekukan-lekukan ini krista, dan yang warna birunya matriks mitokondria. Disinilah proses terbentuknya di organel ini, ada yang di membran dalam mitokondria, ada yang di matriks mitokondria, ini terjadi respirasi sel. Nantinya akan menghasilkan energi ya. Itu tadi ini gambar lebih jelasnya lagi dari mitokondria, punya ciri khas sendiri mitokondria itu. Jadi ibu yakin kalian pasti ingat dengan organel mitokondria itu sendiri. Yang berikutnya ini merupakan yang K, apakah itu? Dia ada bagian-bagian seperti rangka-rangka di dekat inti sel. Dia adalah mikrotubul. Apa fungsi dari mikrotubul? Dan berikutnya ada juga yang masih seperti rangka-rangka namanya mikrofilamen. Kita lihat mikrofilamen, ibu akan perbesar. Baik mikrotubul maupun mikrofilamen ini merupakan sitoskeleton. Skeleton itu adalah rangka, berarti sitos itu sel, berarti rangka di dalam sel. Jadi keduanya mikrotubul dan mikrofilamen ini yang memberikan rangka, memberikan bentuk di dalam sel, di mana letaknya ada di dalam sitosol atau di cairan di dalam sel. Fungsinya untuk apa? Selain pemberi rangka, dia akan mengatur gerakan sel, karena sel itu hidup jadi bergerak-gerak. Contohnya pada sel amoeba. Kenapa si sel amoeba ini bisa bergerak? Karena dia punya mikrotubul dan mikrofilamen. Kemudian sebagai pengatur gerakan kromosom, ketika nanti sel itu bereproduksi dari satu sel menjadi dua sel, kenapa bisa berubah menjadi dua sel, bisa membelah, bisa bereproduksi, nantinya kromosom akan bergerak. Nah, pergerakan kromosom ini dibantu oleh sitoskeleton, yaitu mikrotubul dan mikrofilamen. Bentuknya lihat pasti berbeda karena namanya berbeda. Di sini ada mikrotubul, berarti bentuknya seperti tubul. Tubul itu adalah tabung, sedangkan filamen seperti benang-benang halus. Kita lihat anak-anak lebih jelasnya lagi. Nah, ini bagian di dalam sel yang lebih rinci lagi. Ada yang warna hijau-hijau dan warna biru-biru. Nah, yang hijau itu adalah tubul, berarti mikrotubul, dan yang biru, maksud ibu mohon maaf, yang biru itu tubul karena bentuknya tabung, mikrotubulus, dan yang hijaunya itu adalah mikrofilamen. Lihat di sini ada filamen, lihat ya. Jadi nantinya di dalam sel itu organel-organelnya itu saling bertaut, saling nempel pada rangka ini sehingga memberikan bentuk pada sel. Bisa difahami ya anak-anak? Yang berikutnya ini juga masih seputar sitoskeleton. Dari rangka tadi filamennya ada filamen aktin, kemudian mikrotubul dan filamen antara atau intermediate. Kalau di gambar sebelumnya nak, di sana ada dikatakan filamen intermediate itu adalah filamen antara, membentuk untayan yang sangat melilit. Kemudian mikrotubul tadi yang tabung ya, dan filamen aktinnya yang seperti benang-benang halus. Ini gambar yang lebih jelasnya lagi, kalian boleh pilih pahami gambarnya yang mana yang menurut kalian lebih mudah dimengerti. Yang ribosomnya bagian titik-titiknya yang dekat dengan ere kasar, dia pun akan bertaut di dalam mikrofilamen ataupun mikrotubul. Yang terakhir anak-anak, ini organel pada sel hewan yang M, apakah itu? Kita lihat sama-sama, dia adalah peroksisom. Ibu akan tampilkan gambar yang lebih besar dari peroksisom. Nah, ini peroksisom ini bentuknya mirip dengan lisosom, isinya tapi berbeda. Kalau lisosom ini adalah enzim hidrolitik, kalau peroksisom isinya adalah enzim katalase dan enzim oksidatif. Oksidatif itu mengoksidasi
Nah, kita lihat kalau katalase ini nantinya dia akan mengubah senyawa beracun menjadi senyawa yang tidak beracun. Ini tertutupi tapi nanti kalian bisa lihat di modul yang enzim katalase. Sedangkan oksidatif nantinya mentransfer atau memindahkan hidrogen dari beberapa substrat hingga menghasilkan H2O2. Nah, H2O2 ini bersifat racun. Makanya kenapa ada enzim lain yang fungsinya untuk menghancurkan racun, yaitu enzim katalase. Makanya baik itu enzim oksidatif ataupun enzim katalase ini terdapat di organel peroksisom, di mana kerjanya saling bersinergi, berhubungan. Ketika oksidatifnya memindahkan, mentransfer hidrogen dari beberapa substrat yang kita makan misalnya, nantinya membentuk jadi senyawa beracun H2O2. H2O2 atau hidrogen peroksida ini racun, kalau tertimbun di dalam tubuh kita bisa mengganggu tubuh kita. Makanya bekerjalah enzim katalase yang fungsinya merubah H2O2 hidrogen peroksida yang racun tadi menjadi hidrogen dan air. Itu ya anak-anak. Itu dari sel hewan. Anak-anak, kita beralih pada sel tumbuhan. Kurang lebih beberapa organel sel ini terdapat pula pada sel tumbuhan. Namun ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Ada 3 organel di sini pada penampang yang Ibu tampilkan. Selebihnya organel yang lain sama dan fungsinya pun sama. Ada N, O, dan P. Kita lihat yang N itu adalah kloroplas. Ibu perbesar. Kloroplas ini merupakan salah satu bagian pada organel sel plastida, di mana ciri khasnya dia punya membran rangkap. Jadi selain lisosom, kemudian mitokondria, dan ada plastida yang memiliki double membran. Ada 3 macam plastida, ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kalau kloroplas itu kalian pasti sudah familiar, warna hijau daun yang memiliki klorofil. Kalau kromoplas ini warna kuning jingga, contohnya yang ada di wortel. Sedangkan leukoplas ini yang tidak berwarna, contohnya yang ada di singkong. Nah, itu tadi. Ini beberapa macam bagian pada kloroplas, bagian-bagian pada kloroplas. Ada yang bentuk pipih seperti kancing, namanya tilakoid. Di sini tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian stroma pun bagian fotosintesis. Grana pun fungsinya fotosintesis. Nah, di dalam kloroplas ini memiliki ribosom. Kemudian ada DNA sehingga dia bisa menghasilkan, bisa bereproduksi, bisa memperbanyak diri ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini yang membedakan dari sel hewan tadi. Kalau sel hewan tidak ada yang membesar seperti ini. Ya, kita lihat sel hewan, sel tumbuhan. Di sini ada bagian O. Ini adalah, jawabannya adalah vakuola, betul, yang lebih besar. Vakuola ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Selain itu dia juga bisa mempertahankan bentuk si tumbuhan itu sendiri dengan istilahnya ada mempertahankan tekanan turgor. Ini yang warnanya bening, biru bening ini, di samping-sampingnya yang hijau itu adalah kloroplas. Yang warna biru bening ini adalah vakuolanya, dan ungu ini inti sel, kemudian ada yang merah badan Golgi. Itu tadi vakuola. Dan yang terakhir anak-anak, ini yang sangat membedakan dari sel tumbuhan, ini adalah dinding selnya. Sebagaimana yang kita tahu, dinding sel itu yang memberi bentuk yang keras pada tumbuhan. Ini penyusun dinding. Kenapa bisa memberi struktur yang lebih kaku, keras, kokoh? Karena penyusun tumbuhan ini adalah selulosa. Tapi ada juga beberapa tumbuhan yang tersusun dinding selnya atas senyawa pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan beberapa organel sel, baik itu pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Kalian boleh membuat resumenya, mana saja yang hanya terdapat di hewan saja atau di tumbuhan saja. Kita ketemu minggu depan, Ibu adakan tes sumatif. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.